Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu ayat dari surah At-Taghabun, yakni ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang artinya, ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa suatu musibah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang namanya hidup itu, yang menimpa manusia itu macam-macam. Ibarat sinetron itu episodenya itu berganti-ganti. Kadang sehat, kadang sakit, kadang lapang rizki, kadang sempit rizki, kadang di atas, kadang di bawah, dan seterusnya. Nah, pada bagian perjalanan kehidupan manusia ada yang namanya sakit. Ternyata sakit itu ada keutamaan di dalam Islam. Kenapa materi ini saya angkat? Ada satu jamaah yang sakit itu lebih dari satu, kan kasihan. Terus saya mikir-mikir apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya perbuat. Nah, ternyata tentunya harus mendoakan. Di dalam hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit, maka Allah mengirim kepada orang yang sakit itu dua malaikat. Kemudian Allah berfirman, perhatikanlah olehmu wahai dua malaikat apa yang diucapkan oleh hambaku yang sakit ketika dijenguk oleh orang yang menjenguk. Unzura madza yaqulu 'abdi li'awadih. Bagaimana respon dari hambaku yang sakit ketika dijenguk? Fa in huwa idza ja'uhu hamidallaha rafa'a dzalika ilallah. Apabila yang sakit itu ketika dijenguk oleh kerabatnya yang menjenguk, dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian si dua malaikat yang Allah kirim itu naik ke atas, lapor, padahal Allah lebih mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadisnya sahih riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Apabila ada orang sakit kemudian dijenguk masih tersenyum, masih mengucapkan alhamdulillah, kemudian qula li 'abdi, katakanlah olehmu wahai dua malaikat kepada hambaku yang sakit tadi, kata-katanya seperti ini. Ini tentunya masuk dalam kategori hadis qudsi. In ana tawaffaituhu udkhilhul jannata wa in syafaituhu baddaltu lahu lahman khairan min lahmih. Jika aku dengan sebab sakit itu mewafatkan atau menjadikan orang yang sakit itu meninggal dunia gara-gara ucapan alhamdulillah, udkhilhul jannah, aku masukkan dia ke surga. Ternyata jalan menuju surga itu nggak disangka-sangka. Boleh jadi orang persepsinya udah banyak sedekah, udah banyak beribadah, mungkin ini yang berpotensi untuk masuk surga. Ternyata gara-gara ikhlas, ridho terhadap takdir Allah ketika sakit, mengucap alhamdulillah, kemudian sakit, udkhilhul jannah, aku masukkan dia ke surga. Allahu Akbar. Seandainya ada dua pilihan, seandainya aku sembuhkan dia, baddaltu lahu lahman khairan min lahmi,
maka akan aku ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik daripada sebelum sakit. Ternyata sakit itu adalah anugerah. Anugerah apa? Ntar kalau sembuh lebih baik lagi. Kemudian, dan aku jadikan darahnya lebih baik daripada darah yang sebelumnya, dan aku akan menghapus untuknya sayyiatihi, kejelekannya. Rawahu Malik fil Muwatta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dan juga riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ditulis di dalam kitab hadis dua imam ini. Terus lalu bagaimana cara mensiasatinya? Sakit kok kita dipaksa untuk alhamdulillah. Misalnya merenung, bagaimana nih caranya ya? Diberikan sakit tapi masih mengucapkan alhamdulillah. Ini mungkin solusi. Bagaimana Pak keadaannya? Alhamdulillah masih bisa bertahan. Kalau sudah agak enakan, alhamdulillah udah agak baikan. Jadi bagaimana kita mengelola jiwa kita itu agar senantiasa apapun yang terjadi alhamdulillah. Makanya para ulama-ulama zaman dulu ketika berzikir ba'da sholat, pertama kan subhanallah, 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 tiga. Kemudian subhanallah wa bihamdihi, terus alhamdulillah, 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 33. Kemudian ala kulli halin wa nikmatin, segala puji bagi Allah ala kulli halin, dalam setiap keadaan, mau sehat mau sakit. Kan kita nggak tahu Pak Didi ya, kita nggak tahu mana yang lebih baik di sisi Allah, sehatkah atau sakitkah. Kadang kalau sehat malah nggak pernah ke masjid, giliran kepentok masalah datang ke masjid. Nah kita itu kan nggak ngerti. Maka apa yang datang dari Allah itu pasti baik dalam keadaan apapun. Nah kita paksa di sini, siapa yang beriman maka Allah akan berikan petunjuk. Soalnya kalau dipikir-pikir kadang otak kita nggak mampu Mas Toto, nggak menjangkau. Masa sakit disuruh alhamdulillah, padahal dibalik itu dengan sakit dosanya diampuni, digugurkan, terus nanti seandainya sembuh diganti daging yang lebih fresh, lebih baik, darah yang lebih baik. Seandainya diwafatkan, udkhilhul jannah, aku masukkan ke surga. Nanti silahkan dibuka surah At-Taghabun, surah 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ternyata saya memahami tafsir ini berbulan-bulan baru ngeh sekarang. Apapun yang menimpa, apapun musibah yang menimpa seseorang itu dengan izin Allah. Siapa yang beriman, Allah akan memberikan petunjuk ke hatinya. Kadang keadaan seseorang itu diinginkan sesuai dengan kemauannya, padahal kita hidup itu adalah kehendak Allah. Mas Ridwan hidup itu kehendak Allah apa kehendak Mas Ridwan itu? Kehendak Allah. Lahir dari orang tua yang berbeda, benar apa enggak? Ya kan? Terus lahir di Indonesia, kan enggak punya pilihan kita. Itu semuanya adalah kehendak. Nah, kita yakini kehendak Allah itu adalah yang terbaik. Kalau kehendak Allah yang terbaik, ucapkan alhamdulillah. Apapun keadaannya pasti meninggal, dimasukkan ke surga. Ketika nanti setelah sakit sehat, badannya akan lebih fresh, lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu bersyukur dalam setiap keadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.